Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di dalam rumahnya yang kudus untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 2 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Mari mengaku dosa, memohon belas kasihan Tuhan, sambil kita nyatakan, kita tuangkan juga dalam nyanyian pujian suka duka ku tempuh. Hidup yang ku jalani
jika Tuanku minta molaku rendah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nyanyian rohani 137 ayat 1 dan 3. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berat. Melihat itu aku heran, dan kasih sayang yang ajar. Aku kau karunia, serta memuji rahmat-Nya. Jikalau orang lain bertanya, di mana pokok selamatmu? Ku jawab, sungguh itu hanya belas kasihan Tuhanku. Ku tunduk dengan tak megah, melainkan akan rahmat-Nya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mari kita bermazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Padamu ya Tuhan aku berlindung, Janganlah sekali aku mendapat malu. lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, Dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa mudaku, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Surga pujilah Tuhan dan kuasa-Nya, hormat dan kekuatan diperbanyak-banyak.
Kita berdoa memohon kemurahan Tuhan dan pertolongannya akan firman-Nya yang kita rindukan untuk kita dengarkan, kita renungkan. Kita berdoa. Ya Allah yang kekasih di dalam kerajaan surga, karena Engkaulah kami ada, dan karena Engkaulah kami masih ada sampai saat ini. Dan karena Engkau pula lah sehingga kami diperkenankan menjalani hidup ini, menikmati berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan karena Engkau pula lah kami boleh hadir bersama-sama di rumah-Mu yang kudus di sini untuk memuji dan memuliakan Dikau, menyembah Dikau saja. Dan karena Engkaulah kami juga menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan jamah, arahkan. Dan karena Engkaulah kami mau menyendengkan telinga kami mendengar pengajaran-Mu, siap melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya kepadamu-lah segala pujian dan kemuliaan yang kami boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkenanlah kepada kami untuk menikmati firman-Mu, dan Engkau berfirmanlah kepada kami. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan orang akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku tidak mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang ketiga adalah Injil Lukas pasalnya yang keempat. Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Seperti ini firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar, ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan
ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan beserta kita dan terus berkarunia. Bahkan hari ini firman-Nya kembali Tuhan karuniakan buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mari merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema sampaikan kehendaknya. Sampaikan kehendaknya. Pokada itu Pak Porayana. Bapak Ibu, saudara-saudara, di kampung dulu pernah terjadi dan itu sudah biasa terjadi. Pelayanan hari Minggu ya biasa berjalan begitu saja karena tidak ada pelayan. Kadang harus berdoa dan cukup baca firman lalu pulang. Tapi tiba-tiba saat itu bahasa Toraja kuma di doko bang tu ambe na balido. Ya, di doko balewang. Akhirnya ya tak ada akar, tak ada rotan, akar pun jadilah. Naiklah di mimbar ambek balido dan diawali dengan doa, baca firman. Tetapi pada saat berdoa ambek balido suaranya lama tidak terdengar. Ya, awalnya masih bisa ngomong Tuhan, opuang totu mampakilan kada Tuhan surga masih bisa. Tetapi kok ya sunyi sepi kedengaran. Anggota jemaat nunggu kapan aminnya ini ambek balido. Dan akhirnya anggota jemaat buka matanya ambek balido sudah tidak ada di mimbar. Ya ini kisah beneran loh Bapak Ibu. Nggak usah saya bilang di mana ya. Beneran. Ya dan itu sudah biasa kalau di kampung dulu, zaman-zaman dulu ya. Masih kurang sumber daya manusia, pelatihan, pembinaan belum berjalan dengan baik. Dan kisah yang hampir mirip juga saya pernah ceritakan kemarin kapan ya di PWGT ya. Ada sebuah ibadah prakawin ya. Prakawin atau pranikah. Kalau Yohanes 11 sih nggak ada kata nikah, kawin ya. Perkawinan di Kana. Yaitu sebagai perbandingan saja. Nah, juga dalam hal yang sama
hanya 1-2 majelis gereja yang bisa, penatua atau diaken yang bisa berdiri depan banyak orang berdoa. Dan pelayanan habis dibagi rata, tinggallah Ambe Bato yang tidak dapat kebagian. Dan entah kenapa yang memandu acara itu menyampaikan bahwa tiba saatnya kita akan santap malam bersama. Dan disebutlah namanya Bapak Penatua Ambe Bato. Waduh, bagaikan kesamber petir di siang bolong Ambe Bato. Bingung 7 kelilingnya. Mau lari malu, mau nolak malu juga. Ya, dan pada akhirnya kebetulan Ambe Bato pakai kacamata. Dia jatuhkan kacamatanya ke bawah. Lalu dia bilang, "Iyo, kampai pi kulo penalah kacamatangku." Turunlah Ambe Bato. Ditunggu setengah menit, 1 menit. Ambe Bato ndak nongol-nongol ini. 2 menit ndak nongol juga. Sampai 5 menit juga ndak nongol-nongol ini Ambe Bato. Dicarilah Ambe Bato, ternyata Ambe Bato sudah hilang. Entah kemana. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita diberi sebuah tanggung jawab dan tugas, apakah itu ketika kita mau melakukan sesuatu, apakah kita menyampaikan sebuah orderan, ya, sebuah message, sebuah pesan, ya, terkadang ada saja hal-hal yang unik kelihatan, unik terjadi, bahkan tak sedikit ada penolakan, bahkan juga dilakukan tetapi tang makrunduanan meloh. Lalu ya penyebabnya bermacam-macam juga sebenarnya. Berbicara tentang kehendak Tuhan yang harus disampaikan oleh Allah kepada umatnya di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, salah satu hal yang sering Tuhan lakukan adalah memakai utusan. Dan utusan itu biasa kita kenal dengan nama nabi. Itu tidak mudah, ini perkara yang gak main-main, menyampaikan sesuatu kepada 1-2 orang ya, menyampaikan sesuatu orang yang nurut-nurut saja monggo, ya, tetapi menyampaikan sesuatu kepada orang yang keras kepala, tegar tengkuk, itu butuh nyali yang sangat besar. Butuh juga kemampuan yang kompleks. Kalau boleh ada kesempurnaan di situ. Ya. Untuk berdiri di mimbar ini juga berat Bapak Ibu saudara-saudara ya. Butuh sesuatu, butuh persiapan. Nah, kalau misalnya ya ada di antara kita yang tidak biasa berdiri di sini, lalu kita, Pak, Bu, naiklah ke mimbar. Ya sama kasusnya tadi Ambe Balido itu. Ya. Atau mungkin ada orang yang kencing berdiri. Jadi ini bukan perkara mudah. Makanya ketika sesuatu itu, hal seperti itu ditawarkan kepada seorang Yeremia, apa yang terjadi? Aduh, ini ribet, dialog yang begitu panjang dalam bacaan pertama itu. Bagaimana Tuhan, katakanlah dia bermohon kepada Yeremia dalam tanda petik ya, meminta Yeremia untuk menyampaikan kehendaknya kepada umat Tuhan, umat yang dikasihinya, umat yang disayanginya. Serta merta enggak, bandingkan dengan Yesaya pasal 6 ayat 8. Itu sepertinya Yesaya enggak banyak pertimbangan. Langsung ketika Tuhan, siapakah yang akan aku pakai? Yeremia langsung ngomong, ini aku, utuslah aku, Yesaya.
Tapi ketika itu diperhadapkan kepada Yeremia tugas ini, apa yang terjadi? Ya, Yeremia banyak sekali alasannya di sini. Alasannya apa? Jelas dia katakan saya masih sangat muda. Why? Kenapa Yeremia ngomong begitu? Ya ini yang dihadapi orang-orang tua. Ini yang dihadapi adalah orang-orang hebat. Ini yang dihadapi adalah orang-orang yang banyak budah kada gitu kan. Pisan dikuan lako budah kada nape balingki. Ini orang-orang yang temperamen. Sekali dua kali dikasih tahu kalau itu udah menyakitkan hati bisa ki naulak lakbo. Ini orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, hidup maunya sendiri. Walaupun itu adalah emas dikasih, kita bagaikan memberikan emas pada babi. Ya ketakutanlah dia. Dia bilang dalam hatinya sia-sia ini kalau saya terima. Makanya dia bilang apa? Saya masih muda. Lalu alasan kedua, dia tidak mampu berbicara. Dia tidak mampu berkata-kata di depan. Baru lihat orang-orang yang putih rambutnya Sanhedrin ya. Mohon maaf yang putih rambutnya ada enggak? Nek uban. Ada nek uban ya. Yang orang tua maksudnya di situ orang-orang tua, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang begitu sangat fasih, orang-orang yang punya banyak pengalaman, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang didengar. Sementara saya gagu ngomong, saya nggak bisa ngomong, saya terbata-bata kalau berbicara di depan banyak orang. Mana bisa? Dan itu alasan logik Bapak Ibu. Masuk akal, ketakutan itu muncul ya. Tapi apa yang Tuhan? Tidak. Ketika Yeremia bilang, aku nggak bisa Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan memperlengkapi, dia sendirilah yang berbicara. Apa yang diucapkan Yeremia adalah perkataan Tuhan. Apa artinya? Dia punya kuasa. Siapapun, gitu. Audiensnya, sasarannya, Yeremia nggak perlu takut. Yang penting apa? Yeremia siap, Yeremia mau, Yeremia dengan sukacita. Ini tentang kesiapan saja sebenarnya. Lalu saya mengingat-ingat kalau ada pemilihan majelis gereja, ya, pemilihan penatua dan diaken, kan itu banyak, ya kan terjadi. Dengan halus kita menolak, bilang ya tahu aja lah Bapak Ibu ya, Pak Pendeta, Pak Ketua dan ya semua panitia, terima kasih sudah datang. Tapi ya tahu aja kami kan sibuk sekali. Banyak alasan. Hal-hal seperti itu. Malah ada yang bilang kalau ibu ini bilang ya miti robang Pak Pendeta na biti ipatupia na mindala. Ya kan begitu ya. Ditunggu habis periode 3 tahun, terpilih lagi jadi balon, dikunjungi lagu. Nah bilang apa? Biti ipatepia. Oh ada 2 mau periode na biti taru tepia. Napiran nalah kapuat tupia. Nah atur bang mo ya kumua. Yan na periode majelis gereja di nomo biti. Ya siklus 3 tahunan. Kapan jadi penatua kalau begitu? Iya kan? Yan nasusi te pandita te masangte. Le. Lalu alasan selalu anak kecil masang luka toh. Tapi itu ribet loh Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu ada Ibu Jane ya, saya harus terlambat 30 menit pelayanan diakonia karena biti ipatepia. Tapi ya pelayanan itu hari memang ya saya gimana ya, mamanya sudah pergi 6:30, saya harus ngurus si Eca, ngurus yang arah itu ya gimana ya, mana di dia bisa melala bisa ya akhirnya aku pasiula sampai makanannya saya bawa ke sini, susunya saya pakai dorong becak.
Sampai dilihat, aduh tung laron no penan na bujen. Saya bilang, maaf saya terlambat. Ini pelayanan diakonia juga ini bisa ngeraka. Kepada kaum lemah. Toh, tu pihak-pihak. Kaum lemah. Bapak Ibu saudara-saudara, terlalu banyak alasan ya kalau kita berbicara tentang alasan. Nah, kalau Tuhan sedang datang pada kita, sebenarnya kita nggak perlu beralasan. Kita fokus pada kesiapan. Sebenarnya bacaan ini cocok untuk minggu depan lah. Peneguhan penatua dan diaken. Lalu bagaimana Yesus memperlihatkan sebagai utusan, sebagai seorang Mesias yang ditugaskan untuk menyatakan, menyampaikan kehendak Tuhan itu bagi dunia ini. Nah, ini lagi masalah Bapak Ibu. Ketika Yesus selesai membaca nas Yesaya, itu nas Yesaya seperti minggu lalu, ya, firman Tuhan kalau kita lihat orang Israel membaca dalam kerinduan orang-orang Israel ketika Esra membaca firman Tuhan, itu baru dibuka orang semua pada berdiri. Menandakan kerinduan mereka. Ketika nas dari kitab Yesaya tentang nubuatan itu disampaikan, orang begitu sangat tenang teduh. Ada kerinduan untuk mendengarkannya. Dan ketika Yesus baca habis dan menjelaskannya apa? Orang senang sekali. Di dalam bait Allah orang puas bagaikan mendapatkan makanan rohani yang begitu bergizi. Manggut-manggut dengarnya. Pokoknya enggak ada ngantuknya Bapak Ibu. Enggak ada ngantuknya. Ya beda kalau kita baru 1 jam khotbah udah ngantuk. Untung sekarang dipasang apa ini? Dipasang karpet, enggak bunyi-bunyi sandalnya toh. Kalau dulu yang masih banyak pasirnya, sepatunya, sandalnya itu ya, baru bunyi-bunyi kami pendeta sadar itu kode keras itu. Apalagi kalau sudah sebentar-sebentar si begitu tangannya. Baru 1 menit lihat jam, lihat lagi. Sebenarnya untuk apa itu? Supaya dilihat ke pendeta. Untung tidak ada, ada jam di atas. Sebenarnya itu jam di atas itu untuk pendeta Pak ya. Itu jam di atas sana. Itu pasti bukan untuk anggota jemaat itu. Ada jamnya di situ kan? Tidak ada kan? Itu tuh pas pandangan, waduh, ini searah betul pelayan firman ini. Kenapa enggak dipasang di sini? Saya yakin tujuannya ini Pak Mandetin pasti tahu persis ini. Kenapa ditaruh di atas? Ya ini sudah jam 10 kurang 20 menit. Ya kami tahu itu kode ya, supaya pendeta juga lihat waktu. Tapi kalau bacaan minggu lalu, bayangkan itu dari pagi, dari subuh loh, sampai tengah hari bacanya apa, itu bukan khotbah. Itu cuma baca firman mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Wih lama itu ya kalau kita baca. Khotbahnya enggak bikin ketawa-ketawa, malah bikin ngantuk. Tetapi mereka enggak ngantuk karena ada kerinduan mendengar pesan Tuhan, supaya kita tahu dan siap untuk melakukan. Tetapi anehnya terkadang juga banyak orang yang sudah terpuaskan di situ. Apa yang terjadi? Dia hanya tiba pada kepuasan di situ. Hanya melayang-layang, nggak pernah mendarat. Ya makanya pulang yang nggak berubah-berubah. Merasa diri beriman, kata Korintus di situ ya, bisa memindahkan gunung karena rohaninya bagus sekali. Ya, keimanannya bagus sekali, tetapi nggak nyampe dalam real hidup mereka. Ya, rajin sekali beribadah, rajin sekali, kusuk sekali Bapak Ibu, tapi nggak punya kasih. Dia nggak perbaiki relasi-relasi yang rusak. Yang itu apa itu? Nah dalam bacaan kita orang-orang seperti ini Bapak Ibu, aneh lagi, ya sampai menolak Yesus. Padahal tadi mereka mengaminkan, mereka begitu sangat senang.
dan terkagum-kagum terhadap firman Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Yesus. Penyebabnya apa? Ini bukan tentang apa yang dikatakan, tetapi tentang siapa yang menyampaikan itu. Saya nggak tahu kalau Yohanes Pembaptis yang sampaikannya. Ini, saya nggak tahu seandainya kaisar ya, penguasa saat itu yang menyampaikan, atau para imam. Tetapi Yesus yang menyampaikan, yang adalah seorang tukang kayu, seorang anak kampung dari Nazaret, yang punya ayah yang tidak dikenal, yang punya ayah ya dalam kategori orang biasa. Dia tidak punya daya tarik, kalangan biasa, orang kampung biasa. Saya membandingkannya ini, jangan sampai kita ya istilah biasa sering orang sebut sakit rohani. Misalnya begini, ya katakanlah pendeta siapa yang hebat ya berkhotbah? Siapa di gereja Toraja ya? Alfred Anggui sajalah, ya ketua sinode kita ya. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah Natal jemaat, ya jemaat To'o To'o Podong, katakanlah seperti itu, ya. Alfred Anggui yang khotbah atau pendeta Agustinus Pali, kira-kira orang senangnya mana? Tapi coba kalau orang rapat, ya kasih saja itu kan ya begitu nih. Bandingkan dengan anggota jemaat, mohon maaf kami 3 orang ya, pendeta Agustinus Pali, pendeta Berta Patu, pendeta Petrus Tangkialo. Adakah jemaat selalu cari warta jemaat? Ada enggak? Ya banyak anggota jemaat yang cari warta jemaat. Saya biasa sering baca di WA. Ada enggak warta jemaat? Yo bagus, kan warta jemaat banyak informasi di dalam. Tetapi biasa orang lihat, wah pelayan hari Minggu tanggal 30 Januari 2020 jam 6 pagi, pukul 6 pagi Petrus Tangkialo, pukul 9 pagi Agustinus Pali, pukul 17.00. Kita menumpuk di pukul 17. Khotbahnya pendek kalau bertapatu. Padahal sama yang disampaikan, bacaan sama, tema sama kan. Jadi ini tentang bukan apa yang dikatakan, tetapi tentang siapa yang mengatakan. Itu apa? Kita memuaskan diri kita sendiri. Kita tidak sedang mencari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebenarnya. Makanya kita sia-sia, capek saja mengisi diri kita sendiri, tetapi nggak bertumbuh. Kita kontet, kita kerdil. Kita tetap menjadi orang-orang katai, ya, orang yang tidak bertumbuh dengan baik secara imaniah. Orang yang maunya, ya kalau kita lihat teks bacaan kita, ini paling membuat orang Yahudi, paling membuat para imam, Bapak Ibu saudara-saudara marah dan hampir membunuh Yesus, hampir menyerembabkan Yesus ke dalam jurang, hampir mendorong Yesus, melenyapkan Yesus. Bayangkan detik-detik kritis, ya di situ Yesus masih bisa selamat. Itu karena kemarahan besar. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat mereka marah besar? Ketika Yesus, ini firman Tuhan loh yang disampaikan tentang Elia yang bukannya kepada orang pilihan Tuhan, tetapi kepada janda Sarfat, orang hina, ya, di orang Sarfat, bagaikan Yahudi dan Samaria ini. Lalu Elisa dikatakan di situ dia tidak banyak yang kusta, tetapi tidak ada satupun orang yang kusta termasuk Yahudi
yang disembuhkan, tetapi malah Naaman. Naaman itu apa? Orang Syria, orang kafir, itu yang buat marah mereka. Bagi mereka Tuhan, kasih Tuhan itu bukan untuk orang lain, tetapi hanya bagi mereka sendiri. Tetapi bagi Tuhan ternyata orang yang melakukan pesan Tuhan bukan tentang identitas, bukan tentang nama, bukan tentang latar belakang kita, bukan tentang kedudukan kita, bukan tentang siapa kita, tetapi kata Korintus, adalah orang yang melakukan kasih. Itu kasih, bentuk real dari kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sampaikan kehendak Tuhan dan nyatakan dengan sungguh-sungguh, hidup kita pastilah berbahagia. Roh Kudus memberkati. Amin. Sidang jemaat, terkadang kita tak kita duga Tuhan melirik kita. Itu karena kasih-Nya. Lalu kita merasa kita bukan siapa-siapa dan merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Ketika Tuhan melirikmu, memilihmu, dan mengutusmu, lakukanlah, terimalah dan lakukanlah dengan sungguh apa yang Ia mau. Dan bahkan bagi kita semua, ketika firman Tuhan itu datang, syukurilah siapapun yang mengatakan dan menyampaikannya. Itu berarti bahwa Tuhan masih memperhatikan kita supaya hidup kita berubah dan terus menjadi berkat. Tuhan mengasihimu dan kasihilah Tuhan. Nyatakanlah kasih-Nya dalam hidupmu. Mari berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan bersama apostolikum atau 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah kekal, Raja hati kami, kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing
terang bakal kami pandang Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam membawa persembahan kita akan merenungkan Mazmur 138 ayat 1 sampai 2 sebagai nats persembahan kita. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Sambil membawa persembahan kita memuji Tuhan dari NKB 199 ayat 1 sampai 4. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit putih baginya, sebab kurang kasih kepada Yesus, hingga hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan terjadi. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Tuhannya lebih lama dalam bulan, ku panjat dinding dan hujan. Dunia yang dan binasa memerlukan berkat kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita doakan persembahan kita, dan bersama dengan itu juga mari kita naikkan syafaat kita kepadanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat kita berdoa. Dipuji, dimuliakan, diagungkan Dikau selalu dalam hidup kami. Demikianlah yang boleh kami lakukan saat ini
Lewat kesempatan anugerah Tuhan bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Dan sudilah kiranya memberkati agar hidup kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Firman-Mu kami syukuri. Firman-Mu indah, menguatkan, menghidupkan, dan membuat kami semakin teguh, semakin berkarakter, dan hidup kami semakin lebih baik. Terima kasih. Mampukan kami. Dan saat ini juga kami berdoa, Tuhan memberkati kami dalam sepanjang hidup kami. 1 minggu ini, anugerahkanlah kehidupan itu seterusnya bagi kami. Tentu kami pula berharap Tuhan selalu hadir menyertai kami, menyemangati kami, meneguhkan, menguatkan kami sekalian. Dan Tuhan sertai pula untuk menyatakan buah-buah iman kami sebagai orang percaya. Yang boleh kami lakukan dimanapun kami berada, menyampaikan pesan-Mu, sukacita-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan orang lain pun boleh menikmati kasih-Mu itu. Saat ini juga kami menyerahkan apa-apa yang akan kami lakukan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, anugerah Tuhan. Kami lakukan dalam perlindungan Tuhan dan dalam pengawasan Tuhan. Kami juga boleh beraktivitas setiap hari dalam kasih dan pemeliharaan-Mu selalu. Dan kami dengan sukacita juga memancarkan kasih kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami itu. Dan biarlah segenap pekerjaan, upaya dan segenap usaha anggota jemaat-Mu Tuhan berkati. Dan lewat semua itu buah-buah berkat-Mu boleh kami tetap nikmati dengan sukacita dan penuh syukur. Saat ini juga kami berdoa, bersukacita bersama. Banyak hal yang membuat umat-Mu bersukacita. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus menikmati dalam syukur dan menyerahkan semuanya kepadamu, karena itu adalah milik-Mu untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam hidup kami. Bagi yang berduka cita, kami percaya Tuhan tidak membiarkan mereka. Ada saudara kekasih, saudari kekasih kami yang telah Engkau panggil, Ibu Arni Tampang, anak dari orang tua kekasih kami Berta Kendek, Lompok 5, yang meninggal dunia pada Jumat 3 hari yang lalu. Juga orang tua kekasih kami, Bapak Risa atau Bapak Peter Ronda yang telah Engkau panggil Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan segenap rumpun keluarga. Hiburkan, kuatkan, dan teguhkan mereka Tuhan. Dan rencana pemakaman, biarlah Tuhan memberkati dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tak lupa juga kami doakan keluarga Bapak Pendeta Emeritus Yusuf Sudi Maliku yang berduka karena kehilangan adik ipar terkasih. Ibu Nyonya M. Kamoda yang harus juga kehilangan adik kekasih.
Tuhan kasihani, teguhkan, kuatkan, hiburkan mereka. Berdoa juga rencana pemakaman yang akan dilaksanakan buat jenazah almarhumah Ibu Arni Tampang yang akan dilaksanakan pada esok hari. Kiranya berjalan dengan baik. Dan bahkan ibadah pelepasan jenazah sebentar malam, pemberangkatan jenazah Bapak almarhum Bapak Peter Ronda, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Agenda-agenda lain di dalam jemaat-Mu, pelayanan rapat anggota PKBGT hari Selasa 2 hari yang akan datang, kami serahkan Tuhan berperkara. Tak terkecuali rencana minggu depan tanggal 6 Februari, di mana akan dilaksanakan peneguhan kepada para hamba-Mu yang terpilih, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, periode baru 3 tahun ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya berjalan dengan baik. Dan saat ini secara khusus kami segenap umat-Mu datang menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang sakit, tak berdaya, di rumah maupun di rumah sakit dan dimanapun. Tak terkecuali hamba-Mu Bapak Profesor TR Andi Lolo yang harus dirawat di intensif di ICU. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Berikan yang terbaik, kesembuhan dan pemulihan. Ketika kami kembali, sertai kami. Semua hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian tanpa terkecuali, berkati mereka. Pemerintah kami, tak lupa terus kami doakan. Wali kota kami, dan bahkan RT RW dimanapun kami berada, ampukan mereka. Gereja-Mu perlengkapi selalu. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sejenak mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 30 Januari 2022. Pertama, ibadah Minggu di masa pandemi. Ibadah Minggu 6 Februari 2022 dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6.00, pukul 9.00 dan pukul 17.00 WITA. Warga jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker. Yang kedua, penyampaian disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa kebaktian rumah tangga akan dimulai kembali pada bulan Februari 2022. Untuk itu diharapkan kelompok 1 sampai dengan 9 memasukkan jadwal KRT-nya ke Komisi Ibadah dan Liturgi. Yang ketiga, peneguhan majelis gereja. Peneguhan majelis gereja, penatua dan diaken terpilih tahun 2022-2024 Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 9.00 WITA. Nama-nama terlampir dalam warta jemaat. Persiapan peneguhan atau gladi bersih dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 18.00 WITA. Yang keempat, peneguhan majelis gereja. Peneguhan majelis gereja Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Minggu. Mungkin ini terulang, maaf. Yang kelima, pernikahan. Pemberkatan peneguhan nikah pasangan Jurianto Rupang dengan Nopita Benyamin Sanda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 9.00 WITA.
konvokator kelompok 7 dan pianis Nyonya Tri Utami. Yang keenam, baptisan kudus. Pada hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 9.00 WITA direncanakan akan dilaksanakan baptisan kudus reguler. Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya dapat memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Yang ketujuh, pembangunan. Disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat Ramah bahwa tahap pembangunan gedung serbaguna dan sekolah minggu akan dilaksanakan pekerjaan pemasangan kosen pintu jendela aluminium putih 3 inci dengan anggaran 82 juta rupiah. Sesuai keputusan rapat koordinasi PMG dengan seluruh ketua komisi, disepakati bahwa anggaran tersebut akan dijatahkan ke kelompok-kelompok dengan pembagian sebagai berikut. Kelompok 1 5,5 juta, kelompok 2 12,5 juta, kelompok 3 4 juta, kelompok 4 11 juta, kelompok 5 9,5 juta, kelompok 6 9,5 juta, kelompok 7 11 juta, kelompok 8 9,5 juta, kelompok 9 9,5 juta. Total 82 juta. Mohon penjatahan kelompok ini menjadi perhatian kita semua. Oleh karena pembangunan telah dilanjutkan kembali, untuk itu penjatahan per kelompok dapat direalisasikan, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedelapan, rapat anggota PKB GT Jemaat Ramah akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 Februari 2022 pukul 10 WITA. Diharapkan kehadiran segenap anggota PKB GT Jemaat Ramah. Yang kesembilan, berita duka. Telah meninggal dunia Saudari Arni Tambing, anak dari Ibu Berta Kendek, kelompok 5, pada hari Jumat 28 Januari 2022. Rencana penguburan di Makassar pada hari Senin besok 31 Januari 2022. Sekian, terima kasih. Mari kita memuji Tuhan, rindukah engkau mendapat berkat. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Cintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia pada panggilan-Mu. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, pergumulan kita, pinta dan pengharapan kita hanya kepadanya, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang ini, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari NKB 34 ayat 1 dan 3.